Salam Tuhan bersamamu, semoga hari ini damai dan sukacita serta kebahagiaan senantiasa hidup di dalam diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di bulan Kitab Suci. Pada hari ini kita kembali bersama-sama diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inti dari bacaan hari ini adalah Allah adalah sumber kehidupan manusia. Allah adalah sumber kehidupan manusia. Kalau Allah adalah sumber kehidupan manusia, maka Allah akan memberikan jaminan kehidupan, baik kehidupan saat ini maupun kehidupan kekal bagi orang-orang yang senantiasa percaya kepadanya. Dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang bagaimana hubungan antara satu kesatuan dengan Allah. Bahwa seperti tubuh yang mempunyai satu kesatuan antara satu dengan yang lain, antara satu organ dan yang lain, demikian pun bahwa jiwa orang-orang beriman, hidup orang beriman harus bersatu dengan sang kepala, yaitu Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota-anggotanya. Dan kepala dan anggota tidak bisa dipisahkan. Dan itulah hidup orang beriman. Maka yang dituntut oleh Yesus hari ini, bahwa jikalau kita ingin memperoleh suatu kehidupan, baik kehidupan saat ini maupun kehidupan yang kekal, maka hiduplah dalam kesatuan dengan Allah. Dan bagaimana dalam hidup dalam kesatuan dengan Allah, yaitu beriman dengan benar. Hidupkanlah karunia-karunia roh yang ada dalam diri setiap kita. Karunia-karunia yang memampukan kita untuk mengembangkan dan menumbuhkan segala talenta, segala kebajikan yang ada dalam diri kita. Peristiwa Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah sumber kehidupan manusia. Yang kedua, di dalam Allah segala sesuatu akan menjadi terjadi. Itu dengan kata lain, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga, Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang berbelas kasih. Ia Allah yang mencintai, Ia Allah yang memperhatikan, Ia Allah yang peduli bagi manusia. Ia datang dalam hidup kita. Ia melawat kita, Ia mengunjungi kita, Ia ingin dekat dengan kita, Ia ingin kita bersatu dengannya, Ia ingin kita merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Maka Tuhan selalu mengingatkan kita melalui firman-Nya agar kita hidup di dalam Dia dan membiarkan Dia hidup di dalam diri kita. Seperti buah anggur tidak bisa hidup kalau tidak menyatu dengan pohonnya. Maka kita pun,
Kalau kita ingin hidup, maka kita harus bersatu dengan pohonnya, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudari, kalau kita hari ini merasakan ada sesuatu yang mati dalam diri kita, perasaan kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, kehendak kita, maka mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk disembuhkan. Minta Tuhan untuk menjamah kita. Minta Tuhan untuk menghidupkan kembali kehidupan kita yang mungkin saat ini sedang lesu. Mungkin kita dalam keadaan krisis, mungkin kita dalam keadaan kecewa, putus asa dan bingung. Minta Tuhan untuk hidupkanlah kembali dalam diri kita suatu kekuatan yang memudahkan kita untuk senantiasa merasakan karunia-karunia Roh Allah yang menghidupkan kita. Hari ini Tuhan Yesus ingin menguduskan kita, memberkati kita, dan membiarkan kita merasakan cintanya yang luar biasa dalam hidup kita dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.